warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, sebelum itu perkenalkan Ibu Salsabila Fitriani dengan NIM 20324067. Nah, di video kali ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran dan Hadis materi surat Al-Alaq. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita membaca bismillah bersama-sama terlebih dahulu ya. Ayo baca dulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada agar kalian dapat membaca surat Al-Alaq dengan tartil dan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa diharapkan dapat menghafal 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan arti dan isi kandungan surat Al-Alaq. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu ada siswa diharapkan mampu menerapkan kandungan surat Al-Alaq dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materinya ya. Sebelum itu, Ibu mau tanya, kalian tahu tidak kalau sebelum Islam itu datang, masyarakat di Arab hidup dalam masa yang disebut masa jahiliyah. Kenapa bisa disebut dengan masa jahiliyah? Karena masyarakat di Arab menyembah berhala-berhala dan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut membuat Nabi Muhammad SAW merasa sangat sedih dan akhirnya menyendiri di sebuah tempat yang bernama Goa Hiro. Sampai pada suatu malam saat Nabi Muhammad sedang berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Malaikat Jibril datang membawa wahyu yaitu surat Al-Alaq 1-5. Malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, surat Al-Alaq ayat 1-5 ini menjadi wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Goa Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Oke anak-anak, selanjutnya kita baca surat Al-Alaq dari ayat 1-5 ya. Ibu dulu yang baca, setelah itu kalian dapat menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu tadi kita sudah membaca ayat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Baik, arti dari kelima ayat surat Al-Alaq tadi yang pertama yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kedua, Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga berarti bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Ayat keempat berarti yang mengajarkan manusia dengan pena. Dan ayat kelima berarti dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah,
Dari kelima ayat pertama surat Al-Alaq tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Kata ikro yang berarti bacalah, artinya seorang muslim harus semangat dalam belajar, bukan hanya membaca buku, tapi juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, lebih jauh tentang surat Al-Alaq. Jadi, surat Al-Alaq merupakan surat ke-96 di dalam Al-Qur'an dengan jumlah ayat berjumlah 19 ayat. Nah, surat Al-Alaq sendiri termasuk dalam surat Makkiyah karena surat Al-Alaq diturunkan di kota Makkah. Nah, surat Al-Alaq berarti segumpal darah. Nah, Al-Alaq juga memiliki nama lain, yaitu Al-Qalam yang berarti sebuah pena. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu isi kandungan dari surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq memiliki kandungan yaitu 1. Perintah untuk membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Jadi, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dan menuntut ilmu, serta senantiasa mencintai belajar. Yang kedua yaitu Allah Maha Pengasih dan Maha Pencipta. Artinya, manusia diciptakan dari sesuatu yang lemah, agar manusia tersebut tidak memiliki sifat sombong. Yang ketiga yaitu larangan bersikap sombong dan menghalangi umat muslim untuk beribadah. Dan yang keempat yaitu perintah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang waktunya kita kuis. Jadi, siapa nih yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Dengarkan baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapa malaikat yang membawa wahyu pertama kepada Nabi Muhammad? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah malaikat Jibril. Pertanyaan kedua, apa perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril? Ya, jawabannya adalah Iqra atau bacalah. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu hikmah mempelajari surat Al-Alaq. Nah, hikmah apa yang dapat kita ambil dari mempelajari surat Al-Alaq ini? Yang pertama yaitu belajar dan membaca Al-Quran merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ilmu harus membuat kita menjadi manusia yang rendah hati, bukan malah menjadi manusia yang sombong. Yang ketiga yaitu jangan pernah menghalangi seseorang dalam beribadah, apalagi seorang itu merupakan muslim. Dan hikmah yang terakhir yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, akhirnya materi yang kita pelajari sudah selesai. Selanjutnya, Ibu minta anak-anak untuk menerapkan atau mengamalkan isi dari surat Al-Alaq ini dengan cara belajar lebih semangat, bersyukur atas ilmu yang telah kita dapat, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak Ibu senantiasa diberi kecerdasan dan senantiasa menjadi anak-anak yang mulia. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.